perhatikan bagaimana kami memperlakukan pasukan gajah. Berarti Allah menyuruh kita, ayo perhatikan pada peristiwa ketika kami menghancurkan pasukan bergajah. Karena di dalamnya ada banyak sekali pelajaran yang tentunya kita bisa perhatikan. Ini sebagaimana kalau kita sedang berdialog sama anak kita sering menggunakan kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Kita sering bertanya sama anak kita, "Nak, emang kamu tidak tahu bagaimana kisahnya orang-orang yang sukses?" Ini merupakan sebuah kalimat pertanyaan yang tentunya tidak membutuhkan jawaban, tetapi memancing kita untuk merenungkan, oh iya ya, apa ya yang menjadi kisah orang yang sukses. Allah itu memancing kita supaya kita memberikan perhatian kita, konsentrasi kita pada kehidupan ini. Salah satunya perhatian dan konsentrasi kita berikan kepada apa yang Allah lakukan kepada pasukan bergajah. Bagaimana pasukan bergajah yang dibawa oleh Abraha dengan kekuatan yang luar biasa, karena pasukan Abraha pada saat itu dapat disebut sebagai imperium besar dan merupakan negara superpower pada saat itu, di mana dia datang menggunakan gajah dengan jumlah ratusan, dengan tentara ribuan, mendatangi kota Mekah yang saat itu memang pasukan Mekah mereka tidak terbiasa untuk menghadapi jumlah pasukan yang luar biasa, yaitu adalah negara superpower yang dimiliki oleh Abraha. Tapi ternyata bagi Allah, maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan pasukan yang dimiliki oleh Abraha dengan kecanggihan strateginya, pasukannya yang ribuan, dengan formasi gajah yang dimiliki, dengan ratusan gajah yang siap untuk melumat siapapun yang ada di hadapan mereka, dan itu mudah bagi Allah menghancurkan mereka. Ini mengandung sebuah peringatan untuk kita bahwasannya tidak ada yang bisa menang ketika sudah melawan Allah. Kita disuruh untuk memperhatikan bagaimana Nabi Musa ketika diselamatkan dari kisahnya Fir'aun. Kita disuruh memperhatikan bagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim dari Namrud. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan bagaimana ketika perbuatan Allah tidak bisa dilawan oleh setiap makhluknya. Ketika Abraha dengan membawa ribuan pasukan untuk melumat kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah berhadapan dengan Allah langsung. Dan ini yang merupakan sebuah kekuatan bagi orang yang beriman. Siapapun yang dia bersandar kepada Allah, maka dia telah bersandar kepada zat yang sangat kuat. Dan siapapun yang bersandar kepada kebatilan, ketika dia menentang Allah, mengolok-olok Allah, lalu melawan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabullah dan sunnah, maka sejatinya tidak ada status mereka yang ingin untuk berhadapan dan berlawanan dengan Allah, kecuali adalah statusnya adalah kehancuran ya. Dan ini mudah bagi Allah. Allah pernah menjadikan Fir'aun dengan kerajaannya yang begitu megah, negara superpower yang ada pada zaman itu, tetapi dengan begitu mudah air yang menjadi makhluknya Allah melumat Fir'aun dan seluruh pasukannya. Dan tidak tersisa pada saat itu ketika di Mesir kecuali kekosongan pemerintahan, karena rajanya dan seluruh tentaranya ditenggelamkan oleh salah satu pasukan Allah yang bernama air lautan. Abraha pun sama. Nanti kita akan membahas bagaimana Abraha dengan historinya. Bagaimana Abraha dengan seluruh kekuatan yang dia miliki dan termasuk salah satu negara superpower dari Yaman, tapi dengan begitu mudah bagi Allah untuk melawan mereka dan menghancurkan mereka melalui salah satu tentaranya yang datang dalam formasi burung berbondong-bondong dengan jumlah ribuan, di mana mereka melaksanakan perintah Allah. Dan itu memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting. Segede apapun dan sebesar apapun negeri superpower, kalau mereka melawan Allah, lalu mereka menentang kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu hanyalah tinggal menunggu waktu yang sangat singkat, bahwasanya semua itu pasti akan punah dan semua itu pasti akan kalah. Makanya ada salah satu perkataan indah dari Imam Ibnu Qayyim, "Qul innal batila kana zahuqa." Maka Imam Ibnu Qayyim pernah mengomentari, kebatilan itu pada dasarnya sangatlah lemah, karena kebatilan itu berhadapan dengan Allah. Kalaupun kebatilan itu didukung dengan berbagai macam komponen yang tampaknya dia besar, tampaknya dia super dengan apa yang dia miliki, maka pada sejatinya, kata Imam Ibnu Qayyim,
Sejatinya kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya kebatilan itu tidak pernah kuat. Ya, karena kebatilan itu tidak pernah mengakar kepada kehidupan setiap orang yang menjalankan kebatilan. Kalau boleh kita ambil sebuah contoh kayak tanaman enceng gondok. Tanaman enceng gondok itu yang biasanya tumbuh begitu banyak dengan jumlah ratusan di atas kolam. Tampaknya ketika dilihat dari atas kolam, tampaknya kuat. Tapi ketika tangan kita menyentuh tanaman eceng gondok, begitu mudahnya tangan kita untuk mencabut tanaman eceng gondok karena akarnya tidak menghujam ke dalam tanah. Tanahnya itu akarnya menghujam ke dalam air yang mengambang dan tidak memiliki kekuatan. Maka kebatilan itu sejatinya sama. Kebatilan itu sejatinya dan kebenaran itu sejatinya merupakan bagian dari fitrah kehidupan yang dipergulirkan oleh Allah, dan kebatilan itu tidak memiliki apapun akar yang menguatkan karena dia berhadapan dengan Allah. Dan apapun yang berhadapan dengan Allah, walaupun hari ini tampaknya menang, walaupun hari ini tampaknya dengan kesombongan melawan Allah, kita harus paham tidak ada pesta yang tidak usai, karena berhadapan dengan Allah hanyalah menunggu waktu. Karena itu merupakan peperangan yang tidak akan pernah dimenangkan oleh manusia. Peperangan manusia dengan manusia masih ada harapan untuk menang. Peperangan geng dengan geng masih ada harapan untuk dimenangkan. Peperangan kelompok dengan kelompok masih ada harapan untuk menang. Tapi peperangan dengan Allah itu peperangan yang tidak akan mungkin mendapatkan kemenangan. Dan caranya Allah ketika memberikan kemenangan itu dengan cara yang terkadang tidak pernah terduga. Namrud tidak pernah menduga Nabi Ibrahim akan selamat dari perintahnya dan eksekusi api yang membakarnya. Fir'aun juga tidak pernah menduga Laut Merah yang ada di hadapannya ternyata menjadi akhir yang tragis dari kekuasaan yang dia miliki selama puluhan tahun, tetapi justru kalahnya dengan air. Sama dengan Abraha, pasukan bergajah, tetapi Allah justru mengalahkan pasukan bergajah ini dengan sesuatu yang tidak pernah terfikir oleh Abraha itu sendiri, yaitu ketika berhadapan dengan burung-burung yang membawa batu-batu dari permukaan neraka. Ya, Allah tidak mengirimkan gajah dengan gajah. Allah tidak mengalahkan Fir'aun dengan pasukan yang besar. Allah tidak mengalahkan Namrud dengan pasukan yang besar. Allah mengalahkan Namrud yaitu ketika Nabi Ibrahim diselamatkan dari eksekusi api neraka. Dan Allah mengirimkan nyamuk untuk Namrud yang mematikan Namrud dengan cara yang hina. Caranya Allah itu terkadang di luar ekspektasi dan di luar logika kita selaku manusia. Tapi begitulah Allah. Kenapa Allah mematikan siapapun yang menentangnya dengan cara yang tidak pernah terduga? Supaya Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada kita. Sekuat apapun kesombongan yang kalian banggakan dan kalian miliki untuk menentang perintahku, aku begitu mudah untuk menjatuhkan tanpa aku bersusah payah untuk merusak kalian, untuk menghancurkan itu. Kenapa Allah kirimkan nyamuk kepada Namrud? Supaya orang itu paham, segampang itu Allah itu mengalahkan Namrud yang mengaku sebagai dirinya sebagai Tuhan. Kenapa Allah kirimkan air? Kenapa Allah kirimkan air untuk mengalahkan Fir'aun? Dan Allah tidak mengirimkan pasukan yang betul-betul Allah turunkan dari para malaikat yang berjejer untuk mengalahkan Fir'aun, supaya orang tahu hanya berhadapan dengan air saja Fir'aun sudah tidak berkutik. Kenapa Allah tidak kirimkan untuk pasukan bergajah dengan gajah-gajah yang lebih besar, tapi Allah cukup kirimkan burung-burung yang tampaknya secara fisik kecil tetapi memiliki kekuatan yang besar, tetapi membawa 3 batu untuk menghancurkan pasukan gajahnya? Karena disitulah salah satu pelajaran besarnya adalah Allah itu gampang untuk menghancurkan, dan caranya Allah menghancurkan setiap kesombongan yang dibalut dengan kekuatan besar itu dengan perkara yang terkadang tidak terduga. Ya, makanya Allah sambungkan itu kalau kita kaitkan pada ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah itu menjadikan apa yang mereka agendakan, apa yang mereka strategikan untuk menghancurkan Ka'bah itu fi tadlil, dalam kondisi sia-sia. Dan ternyata caranya Allah di luar ekspektasi, naluri dan logika kita. Allah mengirimkan burung, Allah tidak mengirimkan gajah. Allah tidak menjadikan para malaikat berjejer untuk menjaga kota Mekah
lalu masing-masing dari gajah itu terpental ketika akan memasuki Mekah. Enggak, Allah cukup kirimkan burung yang tampaknya secara fisik kecil tetapi memiliki kekuatan yang besar. Lalu akhirnya burung-burung itu menghancurkan seluruh manusia dan menghancurkan seluruh gajah yang mengarah ke Ka'bah, dan mereka tidak tersisa. Yang unik adalah kalau kita membaca di dalam sejarah, yang unik adalah batu-batu yang dibawa oleh burung yang membawa batu dari api neraka itu menghancurkan setiap gajah, menghancurkan setiap manusia yang saat itu berkumpul di bawah komando untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi yang menarik adalah batu-batu itu tidak merusak permukaan tanah di kota Mekah. Kenapa? Karena setelah mereka berjatuhan bagaikan daun-daun yang busuk, lalu mereka akhirnya dibuang oleh penduduk kota Mekah, oleh orang-orang Quraisy itu, tanah kota Mekah tidak mendapatkan dampak dari batu-batu itu. Jadi batu itu hanya merusak pasukan gajah dan hanya merusak manusia, tetapi tidak merusak permukaan bumi di kota Mekah. Makanya kan kota Mekah itu tidak ada dampak yang didapatkan pada peristiwa tahun gajah itu. Dan ini merupakan bagian dari sebuah tanda kekuasaan Allah yang begitu besar. Maka sesungguhnya kita mendapati bahwasanya ini peristiwa dari penyerangan Abraha kepada Makkah itu atau kepada Ka'bah itu berdasarkan kepada sebuah histori. Ketika Abraha mengirimkan surat kepada Najasyi akan membangun sebuah gereja yang belum pernah dibangun sebelumnya untuk Najasyi di negeri Yaman. Kemudian Abraha menjalankan sebuah pembangunan gereja yang megah di Son'a di Yaman. Dulu Yaman merupakan salah satu kota peradaban. Bangunannya menjulang tinggi, altarnya pun demikian tingginya. Orang Arab menyebutnya dengan Al-Qulais. Ya, jadi gereja yang dibangun oleh Abraha, karena Abraha memiliki agama yaitu agama Nasrani, maka dia membangun sebuah gereja yang begitu megah, begitu tinggi, dan orang Arab menyebutnya gereja itu dengan Al-Qulais. Kenapa disebut gereja itu dengan Al-Qulais? Karena saking tingginya, maka setiap peci orang yang memandang ujung dari bangunan gereja yang dibangun oleh Abraha, maka pecinya itu menjadi jatuh. Maka akhirnya karena peci itu disebutnya adalah peci itu disebut adalah kolan suwah. Kolan suwah itu adalah peci, maka akhirnya dinisbatkan gereja itu dengan peci yang sering jatuh ketika melihat ujung tinggi dari permukaan gereja tersebut. Makanya disitulah kita mendapati itulah gereja yang dibangun oleh Abraha. Abraha ini yang bernama lengkapnya adalah Abraha al-Ashram bertekad supaya orang Arab yang saat itu mereka berbondong-bondong menuju ke Ka'bah, mereka melakukan ibadah. Karena kita harus paham, kultur orang yang melakukan haji itu terus ada. Bahkan sebelum Rasulullah lahir pun mereka pun berbondong-bondong menuju ke Ka'bah, walaupun terjadi banyak kesyirikan. Walaupun kita tahu Ka'bah pada saat Nabi memasuki Ka'bah pada waktu tahun 8 Hijriah ada 360 patung yang ada di dalam bangunan Ka'bah. Tapi walaupun sebelum Rasulullah itu lahir, maka Ka'bah itu memang menjadikan orang itu berbondong-bondong datang. Dan itu merupakan bagian dari doanya Nabi Ibrahim. Wa tahwi ilaihim yaitu adalah bagaimana Nabi Ibrahim berdoa supaya orang itu berbondong-bondong menuju ke kota Mekah. Jadi orang itu pada saat itu walaupun Rasulullah belum lahir, kesyirikan walaupun sudah menjamur di mana-mana, tetapi manusia pada dasar itu mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu rumahnya Allah. Makanya saya bisa memberikan sebuah keterangan bahwasanya orang musyrik itu pada zaman sebelum Rasulullah lahir dan setelah Rasulullah lahir, tidaklah mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya bukan karena mereka tidak mengimani Allah. Mereka mengimani Allah, tetapi mereka tidak memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Tetapi mereka mendatangkan tandingan-tandingan bagi Allah, walaupun di sisi yang lainnya mereka juga beriman kepada Allah. Makanya kita mendapati apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah.
Makanya kalau mereka ditanya orang-orang musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Artinya orang musyrik yang hidup pada zaman sebelum Rasulullah dan hidup pada zaman Rasulullah, yang mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya, tidaklah orang musyrik yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya bukan karena mereka tidak beriman sama Allah. Mereka beriman sama Allah, tapi tidak memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Mereka beriman sama Allah, salah satunya mereka melakukan tawaf, mereka beribadah di Ka'bah, sebagaimana mereka menjumpai itu merupakan warisan dari Nabi Ibrahim. Tapi di saat mereka beriman kepada Allah, di sisi yang lainnya mereka mendatangkan tandingan bagi Allah. Mereka menyembah sama Latta, Uzza, Manat, yang mereka anggap itu merupakan patung dari representasi orang-orang solih setelah zamannya Nabi Nuh, di mana mereka mengimani dan meyakini Latta, Uzza inilah patung-patung yang akan menghantarkan hajat mereka, kebutuhan mereka kepada Allah. Nah, inilah pola kehidupan agama orang musyrik pada zaman itu, dan ini pula yang menjadikan mereka diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan syirik itu nyembah sama batu. Salah. Syirik itu mendatangkan tandingan bagi Allah. Menyembah sama batu itu bukan syirik. Menyembah sama batu adalah contoh kesyirikan. Itu salah satunya menyembah batu ketika menganggap batu itu merupakan bagian dari keyakinan mereka, ketika mereka meyakini batu itu mendatangkan manfaat dan manfaat sebagaimana Allah. Ini sekaligus untuk mengkoreksi kita. Jadi orang musyrik, karena banyak orang itu berpikir bahwasanya Abu Jahal, Abu Lahab mereka diperangi karena mereka tidak beriman sama Allah. Tidak, mereka beriman sama Allah. Tapi keimanan mereka kepada Allah tidak dimurnikan, ibadah mereka hanya kepada Allah. Mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang lain, yang mereka anggap Tuhan-Tuhan itu menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Makanya perkataan orang musyrik kalau dikatakan syirik itu tidak terima. Mereka akan menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, maka sesungguhnya perkataan mereka itu adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak pernah menyembah kepada Latta dan Uzza. Kami hanya menjadikan mereka perantara untuk menghantarkan hajat kita kepada Allah. Jadi orang musyrik sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab pun tidak terima kalau dikatakan mereka menyembah kepada patung Latta dan Uzza. Mereka apa? Mana abuduhum? Kami enggak nyembah sama patung ini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali patung-patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Jadi inilah pola agama. Pola keyakinan yang dimiliki sama orang musyrik pada zaman Rasulullah. Itu pun walaupun mereka beriman kepada Allah, mereka mengagungkan Ka'bah, mereka juga tawaf di Ka'bah, mereka melakukan ibadah dan mereka juga bersedekah di sekitar Ka'bah, itu pun tidak menjadikan mereka tidak diperangi Allah dan Rasulnya. Disebabkan karena kesyirikan yang mereka lakukan mendatangkan tandingan bagi Allah. Ya, jadi di situ akhirnya kita memahami betul bahwasanya itulah yang menjadikan pada saat itu kota Mekah itu menjadi salah satu kota yang betul-betul banyak didatangi sama seluruh penduduk dari Yaman, dari Syam. Mereka berbondong-bondong ke kota Mekah untuk melakukan ibadah. Yang mana ibadah itu tentunya sebagian besar diiringi dengan kesyirikan yang mereka miliki. Nah, maka kembali kepada kisah tadi. Maka Abraham bin Al-Ashram ini akhirnya beliau membangun sebuah gereja yang besar dengan niatan supaya orang tidak semuanya berpusat ke Ka'bah, tapi mereka ke Yaman, ke Son'a untuk mengunjungi gereja yang dia buat sebengkah mungkin dan dia membangun gereja itu untuk menandingi Ka'bah. Di sinilah kita akhirnya melihat ada unsur hasad yang dimiliki oleh Abraha. Ada unsur hasad yang dimiliki oleh Abraha. Ketika melihat Ka'bah ramai didatangi oleh manusia, maka muncullah hasad pada diri Abraha. Ya, yang mana hasad itu diwujudkan dia dengan membangun gereja yang begitu tinggi, begitu besar untuk menandingi keagungan yang dimiliki oleh Ka'bah. Nah, ini di sini kita juga memperoleh dari kilas dan lintas sejarah ini, hasad itu memang merusak.
Tidak ada yang menjadikan iblis kecuali kesombongan yang berbalut dengan hasad. Tidak ada perkara yang menjadikan dosa pertama yang dilakukan anak manusia ketika membunuh juga pun disebabkan karena hasad. Makanya hati-hati terhadap hasad. Ma khalal jasad anil hasad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada sebuah perkara yang bagus. Beliau menyampaikan begini. Ma khalal jasad anil hasad. Ya, ma khalal jasad anil hasad itu adalah tidaklah setiap jasad manusia setiap jasad manusia itu memiliki potensi untuk mereka mendapatkan hasad. Jadi setiap jasad itu punya potensi untuk hasad. Mau ustadz, mau tidak ustadz, mau guru, tidak guru, mau dia saling tahajud, mau dia tidak tahajud, maka sesungguhnya setiap manusia itu pada dasarnya mereka memiliki potensi untuk hasad. Nah, ini peringatan untuk kita. Terjadinya peperangan, terjadinya perselisihan, terjadinya pertengkaran, terjadinya orang-orang yang menyampaikan ilmu akhirnya mereka bermusuhan, itu selalu ada unsur hasad. Oh, jangan ngaji sama fulan, oh jangan begini. Kadang-kadang itu timbul karena hasad. Itu karena hasad. Nah, hati-hati terhadap hasad. Makanya tadi saya menyampaikan, hampir setiap jasad yang masih hidup itu memiliki potensi untuk condong kepada perkara hasad. Ya. Maka kalau kita boleh melebar sedikit, maka itulah pentingnya bagi kita untuk mengontrol hati kita supaya mampu meminimalkan hasad. Menghilangkan hasad sulit. Yang bisa kita lakukan meminimalkan hasad. Apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan hasad? Jangan banyak melihat. Karena pintu dan gerbang hasad itu pertama kali dari melihat. Melihat postingan, melihat status, melihat apa yang terjadi dengan kehidupan orang di sekitar kita. Kalau itu dilihat sama hati yang belum sehat, maka itu akan berpotensi menjadi hasad. Lalu kita akan berkomentar, dia itu sebenarnya nggak pantas mendapatkan ini. Oh, dia sebenarnya begini, dia sebenarnya begitu. Dan tidaklah keluar untayan kalimat-kalimat yang buruk itu kecuali datang dari mesin produksi hati yang sudah terjangkiti dengan penyakit hasad. Ya, makanya ini yang menjadikan kita, kalau ada yang bertanya, Ustadz gimana ya caranya supaya kami mampu meminimalkan hasad? Jangan banyak memandang, jangan banyak melihat. Karena sesungguhnya melihat itu merupakan sumber kerusakan ketika yang dilihat oleh mata tidak memiliki sebuah komponen produksi yang baik. Komponen produksi itu adalah hati yang sehat. Makanya perlu bagi seorang penuntut ilmu sesekali mematikan sosial medianya, menonaktifkan beberapa waktu, tidak melihat status, tidak menjumpai dan tidak perlu mengetahui berita banyak orang. Karena apa? Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui berita orang banyak. Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui setiap perkembangan hidup seseorang. Apa yang telah dia capai, apa yang telah dia dapat. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk itu. Makanya ketika kita paham posisi ini, kita tidak pernah diwajibkan untuk mengetahui kondisi orang. Maka jangan banyak terlalu tahu. Sebagaimana yang sering saya sampaikan nasihat untuk kami dan untuk kita semuanya. Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Rajab berkata, salah satu yang menyebabkan racun dan oksidan untuk hati itu apa? Mata yang banyak melihat. Memang mata ini harus istirahat, jangan banyak melihat. Kadang-kadang cukuplah yang dilihat itu anak-anak kita, keluarga kita, circle terdekat kita. Sudah cukup. Tidak perlu melebar kemana-mana. Cukup kita mendengar kabar dari telinga saja tentang kebaikan. Sudah. Karena dengan meminimalkan mata kita untuk melihat di sosial media, maka lebih mudah menjaga hati kita. Daripada banyak melihat, akhirnya melahirkan konsekuensi hati untuk merespon setiap apa yang dilihat oleh mata, penglihatan kita. Ya. Karena inilah yang kita dapatkan. Tidaklah Abraha al-Ashram ketika dia membangun gereja dengan begitu megahnya, begitu tingginya, sampai disebut dengan gereja Al-Qulais, kecuali adalah karena hasad. Bencinya dia terhadap Ka'bah ketika Ka'bah telah terbukti selama ratusan tahun menyedot perhatian manusia untuk datang. Tanpa dia sadari, sesungguhnya itu merupakan bagian dari doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah.
Karena nama Mekah itu nama lainnya adalah Bakkah. Bakkah itu adalah orang itu berbondong-bondong terus ke kota Mekah tanpa berhenti, dari timur ke selatan, dari selatan ke barat, dari barat ke utara. Dan itu merupakan kota yang tidak pernah berhenti berdenyut detak jantungnya setiap waktu pada ribuan tahun yang telah dilewati pada kehidupan manusia. Makanya kota yang tidak pernah mati itu mana? Kota yang tidak pernah mati adalah kota Mekah dan Madinah. Ya. Maka pada saat itu Abraha bertekad untuk menjadikan orang itu berhaji di Al-Qulaisy tersebut. Maka dia menyerukan tekadnya dan akhirnya dia terus menyuarakan keinginannya dan terus mempropagandakan agendanya kepada setiap orang supaya datang ke sini, ke gereja, dengan berbagai macam hal yang dia tawarkan, menggiurkan. Ada yang dikasih hadiah, ada yang dikasih sesuatu kalau dia mau datang. Jadi dia melakukan berbagai macam inovasi. Jadi Abraha ketika ingin supaya gereja Al-Qulaisy itu betul-betul menjadi pusat perhatian manusia untuk datang ke tempat itu, maka sesungguhnya pada saat itu Abraha dan seluruh tim kreatifnya, dalam tanda kutip, betul-betul melaksanakan apa yang mereka inginkan. Mereka membuat berbagai macam program yang menarik, memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan hadiah kepada siapapun yang datang. Sampai akhirnya propaganda yang dilakukan oleh Abraha al-Ashram ini menjadikan orang-orang Arab dari suku Adnan dan suku Qahtan itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Ya, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Abraha. Maka akhirnya mereka pun menjadi marah dan sebagian di antara mereka dari suku Adnan dan suku Qahtan dari orang Arab, mereka berencana untuk menghancurkan atau untuk membuat sesuatu keonaran di gereja yang dibangun oleh Abraha. Kaum Quraisy kemudian marah, sebagian dari mereka mendatangi gereja, masuk ke dalamnya dan di waktu malam membuat kerusuhan di dalamnya. Dan ketika kembali pulang sebelum siang, para penjaga itu melihat kejadian tersebut. Maka para penjaga melaporkan kepada Abraha. Mereka berkata kepada Abraha, ini dilakukan sebagian orang Quraisy karena mereka kesal kepadamu yang telah menjadikan gereja sebagai tandingan bagi rumahnya Allah. Lalu dari kejadian itu Abraha melakukan sumpah bahwasanya dia akan menghancurkan Ka'bah di kota Makkah berkeping-keping. Ya, sebagian dari riwayat mengatakan dari Muqatil bin Sulaiman ada beberapa pemuda dari suku Quraisy memasuki gereja lalu menyalakan api di dalamnya. Sedangkan pada saat itu cuaca sedang sangat panas dan akhirnya gereja itu terbakar dan ambruk. Lalu dengan hal yang dilakukan itu akhirnya membuat Abraha itu murka. Lalu akhirnya dia merencanakan untuk menghancurkan Ka'bah di kota Makkah berkeping-keping tidak tersisa. Di sini juga kita mendapati satu pelajaran. Kalaupun kita mendapati sesuatu, maka penting bagi kita untuk tidak menjadi orang yang bersumbu pendek. Nah, bagaimanapun ini kan memberikan pelajaran. Karena ada sebuah kisah nyata orang-orang Quraisy dari suku Adnan dan Qahtan yang membuat keonaran di gereja itu. Adapun riwayat dari Muqatil bin Sulaiman ada yang membakar gereja itu sampai ambruk dan akhirnya mengundang kemurkaan dari Abraha. Walaupun akhirnya ini nanti berurusan langsung dengan Allah, tapi di sini kita mengambil sebuah pelajaran. Menyikapi sebuah kemungkaran terkadang harus betul-betul dipikirkan dengan perencanaan dan pemikiran yang matang dan jauh. Karena bisa jadi ketika kita merubah kemungkaran dengan cara kemungkaran justru tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan madharat yang besar. Apa yang dilakukan pemuda itu ketika mereka membakar gereja itu tentunya ini merupakan perkara yang tidak benar. Walaupun kita juga tahu bahwasanya Abraha memang membangun gereja itu dengan niatan untuk menandingi Ka'bah. Tapi yang dilakukan pemuda itu akhirnya memancing sebuah perkara yang lebih besar, di mana madharatnya besar ketika dia ingin menghancurkan dan melumat Ka'bah dan dijadikan Ka'bah itu tidak tersisa. Walaupun akhirnya berhadapan dengan Allah langsung. Maka ada sebuah pelajaran yang betul. Mengingkari kemungkaran tidak boleh dengan cara yang mungkar. Karena mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar hanya menimbulkan madharat yang lebih besar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
bagi mereka yang berjalan di atas kebenaran. Nah, inilah bagaimana kita harus betul-betul bersabar dan harus memiliki pemikiran panjang ketika menyikapi sebuah kemungkaran yang terjadi dimanapun itu, supaya kita tidak menjadi orang yang bersumbu pendek, akhirnya gampang melakukan kekerasan dengan dalih mana yang kita datangkan, lalu melakukan sesuatu yang sifatnya mandorotnya kembali kepada urusan kaum muslimin secara global atau secara banyak. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran. Akhirnya Abraha ketika mendapati kejadian tersebut, maka Abraha pun mengendari sebuah gajah yang sangat besar, di mana gajah itu dinamakan dengan Mahmud yang dikirim oleh Najasyi. Maka pada saat itu ada 8 gajah yang sangat besar. Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, tidak ada gajah sebesar itu sebelumnya. Ada keterangan bahwasanya dia membawa ratusan gajah. Ada yang mengatakan dia membawa 8 ekor gajah. Ada yang mengatakan dia membawa 12 ekor gajah, selain yang dikendarai oleh Abraha. Nah, memang terdapat perbedaan berapa gajah yang dibawa. Ada yang mengatakan puluhan, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, selain gajah yang dibawa oleh Abraha. Maka kenapa dia membawa gajah ini? Selain gajah itu akan melindungi setiap penunggangnya di tempat yang tinggi, di mana orang begitu sulit untuk meraih para penumpang gajah tersebut dari pasukan yang menaiki gajah itu, ternyata membawa gajah yang dilakukan oleh Abraha ini memiliki sebuah niatan. Dia membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara mengikat setiap sudutnya dengan rantai. Nanti rantai itu dikalungkan ke lehernya gajah, maka akhirnya gajah itu akan menarik lehernya yang telah dirantai dengan rantai yang diikatkan pada Ka'bah pada setiap sudutnya. Lalu mereka dikomando bersama, lalu gajah itu akan bergerak dan menarik dengan begitu kencang, dan seketika Ka'bah itu akan hancur. Itu strateginya Abraha. Jadi Abraha ketika berniat untuk menghancurkan Ka'bah, dia tidak merencanakan gajah akan dipukul dengan palu, dipukul dengan alat berat sampai kelamaan bagi pemikiran Abraha. Maka yang dilakukan adalah 4 sudut akan diikat. Lalu ikatan itu diikatkan kepada lehernya gajah, lalu gajah dicambuk dan diberikan sebuah komando, lalu gajah itu akan menarik apa yang ada di leher mereka, lalu seketika Ka'bah itu akan menjadi hancur berkeping-keping. Itu yang menjadi rencana dari Abraha. Maka ketika kaum Arab mendengar perjalanan Abraha, mereka menganggap ini adalah sebuah perkara yang sangat gawat. Mereka bertekad untuk membela Ka'bah dengan menghalang serangan tentara Abraha dan menghalangi orang yang menghancurkan. Salah seorang pembesar dan raja dari negeri Yaman yang bernama Dzun-Nafar tampil keluar menyeru kaumnya dan seluruh kaum Arab untuk ikut bersamanya melawan Abraha. Ia berseru untuk berjuang untuk membela Ka'bah dan menghalangi keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka menanggapi seruannya dan berperang melawan Abraha. Tapi Abraha bisa mengalahkan mereka karena Allah hendak menunjukkan kehormatan dan keagungan Ka'bah. Dzun-Nafar sendiri ditawan dan Abraha membawanya melangkah maju. Artinya bukan berarti apa yang dilakukan oleh Abraha itu tidak mendapatkan perlawanan. Sempat mendapatkan perlawanan, yaitu ketika ada seorang pembesar dan raja dari negeri Yaman yang bernama Dzun-Nafar itu akhirnya menghalangi Abraha dengan niatan agenda untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Dzun-Nafar ini kalah dan akhirnya dijadikan tawanan. Sebagian ulama mengatakan kenapa Dzun-Nafar ini tidak menang? Karena Allah ingin sendiri yang langsung menghancurkannya. Ini sebagian ulama itu begitu. Ada yang mengatakan kenapa Allah tidak menolong pasukan Dzun-Nafar sebelum pasukan itu menuju ke Mekah, ketika posisi di Yaman itu sudah dihalangi oleh Dzun-Nafar. Sebagian ulama mengatakan karena sesungguhnya Allah ingin menghancurkan langsung dengan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Abraha itu sendiri, yaitu dengan burung yang Allah akan kirimkan. Ya, jadi Dzun-Nafar ini akhirnya dijadikan tawanan oleh Abraha. Disinilah kita paham, itulah cara Allah. Makanya sama dengan apa yang kita dapati dan kita jumpai ya.
Kenapa Khalid bin Walid tidak meninggal dunia ketika beliau mati syahid di dalam peperangan? Tapi Khalid bin Walid justru meninggal dunia di atas tempat tidur. Ya kan? Karena Khalid bin Walid ini orang yang bercita-cita besar supaya beliau itu menjadi orang yang mati syahid di peperangan. Tapi justru Khalid bin Walid meninggalnya itu di tempat tidur. Walaupun seluruh tubuhnya itu tersabet dengan pedang, tombak, ada panah itu. Tapi wafatnya Khalid bin Walid itu di atas tempat tidur. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Khalid bin Walid tidak diwafatkan oleh Allah sebagai orang yang mati syahid di peperangan, tetapi justru di atas tempat tidur? Ada sebuah jawaban indah dari seorang ulama. Karena Khalid bin Walid itu pedangnya Allah. Dia mendapatkan gelar dari Rasulullah, Saifullah al-Maslul, yaitu pedangnya Allah yang terhunus. Dan Allah tidak ingin pedangnya Allah itu patah oleh musuhnya Allah. Makanya pedang Allah itu dijaga oleh Allah sampai akhirnya meninggalnya Khalid bin Walid di atas tempat tidurnya. Sama ini, kenapa Dzunafal ini tidak dimenangkan oleh Allah? Karena dia sudah bermaksud untuk membela kehormatan Ka'bah. Dan itu pada saat itu masih di Yaman, dalam perjalanan Abraha menuju ke kota Mekah. Karena Allah yang ingin untuk menghancurkan langsung pasukan Abraha dengan seluruh gajah yang dia bawa. Nah, itu sebagian ulama mengatakan itu. Sesampainya di negeri Khash'am, Abraha dihadang kembali oleh Nufail bin Habib al-Khashami bersama kaumnya dan Syahran bin Nahis. Tapi Abraha pun mampu mengalahkan dan menawan Nufail bin Habib. Abraha ingin membunuhnya tapi kemudian memaafkan dan dibawa untuk menunjukkan arah menuju ke negeri Hijaz. Ketika melewati Taif, maka penduduk Thaqif keluar menemui Abraha. Mereka bersikap baik karena mereka khawatir rumah ibadah mereka yang bernama Lata dihancurkan oleh Abraha. Akhirnya di Taif itu Abraha mendapatkan sambutan dengan niatan dari penduduk Taif supaya Abraha tidak menghancurkan rumah ibadah mereka yang dinamakan dengan Lata. Ketika Abraha sampai di daerah yang bernama Al-Mughammas yang berada di kota Mekah, ia berhenti di sana. Kemudian bala tentaranya merampas harta benda milik penduduk Mekah yang terdiri dari onta dan harta yang lainnya. Ada satu daerah di luar kota Mekah, sekitar beberapa radius kilometer, sebuah daerah yang disebut dengan Al-Mughammas. Jadi beberapa mil sebelum masuk ke kota Mekah. Maka pada tempat itu, pada daerah itu, pasukan Abraha itu berhenti sejenak. Lalu mereka melakukan kejahatan. Mereka merampas makanan, mereka merampas unta, mereka merampas kambing yang ada di hadapan mereka. Termasuk di antara kambing yang dirampas oleh pasukan Abraha, terdapat 200 unta milik Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Orang yang merampas harta benda itu penduduk Mekah dengan perintah Abraha adalah pasukan panglima garis depan yang bernama Al-Aswad bin Maksud, sehingga beberapa orang mencelanya. Lalu Abraha mengutus Hanatoh al-Himyari ke Mekah. Ia diperintahkan untuk membawa tokoh Quraisy bersamanya serta memberitahukan bahwa sang raja tidak datang memerangi kalian kecuali jika kalian melindungi Ka'bah. Artinya Abraha ini ketika berhadapan dengan penduduk Mekah, maka Abraha membuat pengumuman, saya tidak memerangi kalian, saya hanya ingin fokus untuk menghancurkan Ka'bah. Saya tidak ingin memerangi penduduk Mekah, kecuali ada di antara penduduk Mekah yang menghalangi dia. Kalau tidak ada yang menghalangi dia, dia tidak ada hajat untuk membunuh dan memerangi penduduk Mekah. Maka pada saat itulah Abdul Muthalib, karena ada 200 onta miliknya yang dirampas oleh pasukan Abraha, maka dia akhirnya menemui Abraha. Ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, ia menghormatinya. Abdul Muthalib itu laki-laki yang berbadan besar, rupawan. Abraha turun dari kursi kerajaannya. Dia duduk bersama Abdul Muthalib di atas permadani, dan dia berkata kepada Abdul Muthalib, kepada penerjemahnya, apa yang dibutuhkan Abdul Muthalib ini. Maka Abdul Muthalib berkata kepada juru bicara Abraha, saya membutuhkan 200 onta milik saya yang telah diambil. Mohon kiranya raja mengembalikan onta itu kepada saya. Lalu Abraha berkata kepada penerjemahnya, ketika baru saja mendapati jawaban dari Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Lalu Abraha dengan sinis berkata, katakan kepadanya, aku ini mengagumi dia, aku melihatnya dengan keagungan. Karena memang Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu berbadan besar, rupawan beliau.
Ketika Abdul Muthalib menyampaikan hajatnya menemui Abraha, hanya meminta 200 ekor onta, pada saat itu juga penilaian yang dimiliki Abraha kepada Abdul Muthalib itu menjadi hancur. Lalu dia berkata, sinis menyindir, aku ini kagum sama dia dengan kebesaran yang dia miliki. Tapi justru dia datang kepadaku hanya membicarakan 200 onta miliknya. Sementara aku akan menghancurkan Ka'bah dan dia membiarkan Ka'bah itu, dan membiarkan Ka'bah aku akan hancurkan. Orang semacam ini tuh gimana sih? Ternyata malah dia itu tidak bernegosiasi kepadaku bagaimana untuk masalah Ka'bah, tetapi justru yang dia pikirkan adalah 200 onta miliknya. Dan itu sindiran Abraha kepada Abdul Muthalib. Maka jawaban Abdul Muthalib inilah jawaban yang luar biasa. Ini juga menegaskan betapa dalamnya cara berpikir seorang kakek Rasulullah SAW. Maka Abdul Muthalib menjawab, sesungguhnya aku adalah pemilik onta, dan aku bertanggung jawab kepada ontaku. Dan sesungguhnya Ka'bah itu ada pemiliknya, dan pemiliknya adalah Allah, dan Allah lah yang akan menjaga apa yang menjadi miliknya. Nah, jawaban itu yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Ya, maka Abdul Muthalib lalu Abraha berkata kepada Abdul Muthalib, kamu tidak akan bisa menghalangi aku untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muthalib menjawab, itu urusanmu antara engkau dengan Allah yang memiliki Ka'bah. Urusanku adalah onta 200 yang kamu rebut dari pasukanmu. Maka Abdul Muthalib ini akhirnya beliau kembali ke Quraisy, memerintahkan supaya orang Quraisy keluar dari kota Mekah, berlindung di puncak gunung, karena Abdul Muthalib khawatir penduduk Mekah akan terkena imbas dari apa yang dilakukan oleh pasukan Abraha. Berarti menunjukkan bahwasanya Abdul Muthalib memiliki kedudukan dan posisi yang besar dan tinggi di mata penduduk kota Mekah. Akhirnya Abdul Muthalib bangkit berdiri, maka dia memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Ada kan lingkaran besi di pintu Ka'bah itu. Lalu dia berdoa bersama dengan sebagian orang Quraisy kepada Allah meminta pertolongan atas serangan Raja Abraha. Sembali memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah, Abdul Muthalib beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya, maka lindungilah tempat tinggalmu, atau maka lindungilah tempat tinggal sucimu ini. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari. Maka pada saat itu Abdullah bin Muthalib berdoa kepada Allah bersama dengan orang-orang Quraisy. Ini sekaligus pula menunjukkan apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya orang musyrik itu mereka tetap berdoa sama Allah. Makanya orang musyrik itu disebutkan oleh Allah, kalau mereka sedang berada di lautan lalu gelombang begitu tinggi, ta'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoanya kepada Allah itu ikhlas, karena ketika kita mendapati mereka dalam kondisi yang genting, mereka itu langsung berdoanya langsung kepada Allah dan tidak lagi berdoa kepada Lata dan Uzza, langsung kepada Allah. Makanya doa Abdul Muthalib pada saat itu adalah, ya Allah, sesungguhnya manusia mereka melindungi tempat tinggalnya, maka lindungilah ya, tempat yang suci ini ya Allah. Jangan biarkan salib dan tipu daya mereka merusak rumahmu ini ya, dan tidak merusak rumahmu yang suci ini di esok hari ya Allah. Maka sebagian riwayat ada yang mengatakan, maka Abdul Muthalib melepaskan lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah, kemudian beliau membawanya dan beliau naik ke atas gunung, sembari dengan hati yang sedih sekali ketika mendapati rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Maka sebagian ahli sejarah Muqatil bin Sulaiman menyampaikan bahwasanya mereka meninggalkan 100 ekor onta yang berkalung di Ka'bah. Siapa tahu ya, sebagian bala tentara ada yang mencurinya tanpa hak sehingga Allah akan membalas mereka. Artinya ada sebuah hal yang dilakukan oleh sebagian dari penduduk musyrik, penduduk Quraisy. Mereka meninggalkan onta di sekitar Ka'bah gitu dengan sebuah niatan. Kalau ada pasukan Abraha yang mengambil onta itu, maka mereka langsung berhadapan dengan Allah karena onta itu berada di rumahnya Allah.
Ya. Maka ketika fajar menyingsing, Abraha siap untuk memasuki kota Mekah setelah dia istirahat di sebuah wilayah yang bernama Al-Mughammas. Ketika dia pada tempat itu juga bertemu dengan Abdul Muthalib, maka Abraha mempersiapkan gajah yang paling besar yang diberikan nama Mahmud, mengomandoi bala tentaranya, dan ketika mereka mengarahkan gajah menuju ke kota Mekah, Nufail bin Habib, ya, salah satu orang yang pernah berlawanan dengan Abraha, melangkah ke depan sehingga ia berdiri di samping gajah tersebut. Kemudian Nufail memegang kupingnya, lalu dia berkata, Nufail bin Habib ini orang yang pernah melawan Abraha dan akhirnya menjadi tawanan Abraha dan disuruh untuk menjadi penunjuk jalan ke kota Hijaz, yaitu ke kota Mekah. Maka Nufail bin Habib ini dia berbisik kepada gajahnya Abraha, yaitu adalah Mahmud. Duduklah wahai Mahmud, atau kembalilah dengan selamat ke tempat asalmu. Kamu berada di tempat yang suci, yaitu di tanah haram. Dia berbisik kepada Mahmud. Kemudian Nufail melepaskan kupingnya, lalu gajah tersebut bersimpuh, ya. Lalu Nufail berlari sekuat tenaga menuju puncak gunung. Lalu mereka memukul gajah tersebut agar bangkit, tapi gajah itu tidak mau berdiri. Jadi gajah itu tahu dia sedang berhadapan dengan siapa, dan dia paham seakan-akan apa yang disampaikan oleh Nufail bin Habib. Ya, maka gajah itu tidak mau berdiri. Mereka memukul kepalanya dengan kapak, memasukkan tongkat yang berujung lengkuk ke dalam lubang belalai gajah tersebut, lalu mencabutnya supaya gajah itu berdiri. Tapi gajah itu tidak mau berdiri. Lalu mereka mengarahkan gajah tersebut. Ketika diarahkan ke negeri Yaman, maka gajah itu bangkit dan bergegas untuk melangkahkan kakinya. Dan ketika mereka mengarahkan gajah itu ke kota Syam, maka gajah itu mau berjalan. Tapi ketika mereka mengarahkan ke kota Mekah, mereka berhenti. Jadi kondisi gajah-gajah itu dalam peristiwa itu, ketika Nufail habis saja menyampaikan kepada Mahmud ke telinganya itu, maka gajah itu seakan-akan tahu mereka itu berhadapan dengan Allah. Ketika gajah itu diarahkan ke kota Syam, maka mereka mau jalan dan mereka pengen lari. Ketika mereka diarahkan ke kota Yaman, mereka seakan mau lari. Tapi ketika mereka diarahkan ke kota Mekah, mereka langsung berhenti dan menderu. Mereka berhenti dan menderu. Kemudian Allah pada saat itulah, ya, mengutus satu burung yang datang dari arah laut, mirip dengan burung alap-alap atau burung balsam. Masing-masing burung itu membawa 3 batu. Nah, burung ababil ini adalah burung yang sebenarnya bukan ababil, karena ababil itu sifatnya adalah berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil itu berbondong-bondong. Orang menyebutnya burung ababil, tapi sebenarnya itu bukan burung ababil. Kalaupun ada yang mengatakan ini pernah ditemukan burung ababil di Palestina, ya saya meragukan itu, karena memang burung ini burung yang selama ini masih banyak penelitian, ini burung apa? Karena burung ini istimewa. Burung ini burung yang kecil, membawa batu dari permukaan neraka. Berarti kan dia datang dari satu tempat yang Allah sudah ciptakan, yaitu neraka. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kita dari koridor agak lebih jauh. Apakah surga dan neraka sudah diciptakan? Sudah. Makanya burung ababil ini membawa 3 burung. Yang satu ditaruh di paruhnya, yang satu ditaruh di kakinya. Dan apa yang mereka bawa dari kerikil api neraka itu begitu panas. Tapi dahsyatnya, ketika batu-batu itu dibawa oleh burung-burung tersebut, kalau Imam Ibnu Katsir menyerupakan dengan burung alap-alap, tetapi batu-batu itu tidak mendatangkan kecelakaan untuk burungnya. Ibaratnya kan kalau memang panas kan, kalau kita biasa, makhluk biasa kan kita tidak kuat. Kita misalkan membawa panas ini kan kita juga kepanasan. Dan burung itu sejatinya kan harusnya kepanasan dan harusnya dia melepuh. Harusnya paruhnya melepuh, harusnya kakinya juga melepuh. Karena yang mereka bawa itu sangatlah panas. Dari sijil permukaan api neraka, permukaan tanah di neraka. Tapi batu yang mereka bawa itu tidak merusak mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini burung istimewa. Dan bisa jadi memang burung ini tidak ada lagi di kehidupan. Saya belum tahu, wallah alam ya, apakah burung ini masih ada gitu. Kita tidak pernah tahu. Makanya Imam Ibnu Katsir pun tidak mau membuat kesimpulan. Imam Ibnu Katsir pun cuma mengatakan burung ini
mirip dengan burung alap-alap. Ya, mirip dengan burung alap-alap, tapi tidak dipastikan oleh Imam Ibnu Katsir. Maka akhirnya jumlahnya itu ribuan. Burung itu berombongan. Kan kita sering melihat formasi burung itu kalau terbang bareng-bareng itu sama. Dia formasinya itu ribuan. Dan mereka membatok batu 3. Dilemparkanlah batu-batu tersebut. Dan tidaklah semua orang kecuali mereka terkena lemparan batu itu, mereka lari kocar-kacir mencari jalan. Mereka mencari Nufel agar menunjukkan jalan bagi mereka, sementara Nufel bersama kaum Quraisy dan orang-orang dari Hijab telah berada di puncak gunung, dan mereka melihat siksaan yang Allah turunkan kepada pasukannya Abraha. Nufel yang saat itu sudah di puncak gunung, Nufel Habib yang pernah melawan Abraha, lalu dijadikan tawanan dan dijadikan penunjuk jalan. Ya. Maka pada satu Nufel bin Habib berkata, kemanakah tempat berlari? Sedangkan Allah pasti menuntut. Dan Al-Ashram yang kalah bukan yang menang. Al-Ashram itu nama dari kepanjangan dari Abraha. Dan Al-Ashram yang kalah bukan Allah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwasanya Nufel pada saat itu berkata, tidaklah kamu dihormati karena kami, wahai Rudainah, kita telah bersama telah mengenyam kenikmatan pagi. Seindahnya kamu melihat, sayang kamu tidak melihat apa yang kami lihat di sebelah Al-Musahab. Niscaya kamu akan memaklumiku dan memuji keputusanku. Dan kamu tidak akan bersedih atas apa yang hilang di antara kami. Dan aku memuji Allah ketika aku melihat burung. Dan aku takut batu api yang dilemparkan ke arah kami. Seluruh bala tentaranya bertanya kepada Nufel, seolah-olah aku memikul hutang bangsa dari Habasyah ini. Mereka lali kocar kacir dan akhirnya mereka binasa di setiap permukaan bumi. Abraha sendiri terluka di sekujur tubuhnya. Tentaranya berlari memampa Abraha pulang dengan tubuh yang tercacar dari persendiannya. Jadi dagingnya Abraha itu rontok terkena batu-batu itu. Jadi merusak daging-daging yang dimiliki oleh Abraha. Maka Abraha sempat dibawa ke Son'a. Maka Abraha seperti anak burung yang sangat lemah, lalu ia mati dalam kondisi dadanya terbelah dan hatinya kelihatan. Ya, itu kondisinya Abraha terakhir kalinya. Maka Allah menyampaikan di sini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Abraha sendiri matinya di Son'a. Jadi di antara pasukan yang masih tersisa itu membawa Abraha ke Son'a dalam kondisi sebagaimana anak burung yang sekarat, dalam kondisi dadanya terbuka dan matinya dalam kondisi yang hina. Di sini kita mendapati Ibnu Hisham mengatakan ababil itu artinya sekawanan burung. Ya, artinya bahwasanya burung yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan pasukan Abraha merupakan sekumpulan dan serombongan burung yang banyak. Maka dikatakan di sini bahwasanya yang dibawa oleh burung-burung itu adalah sijil. Artinya adalah batu. Ya. Batu ini kalau dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham, yaitu adalah batu berasal dari dua jenis, batu dan tanah liat. Akhirnya batu itulah yang menghancurkan seluruh pasukan Abraha. Disinilah kita akhirnya memahami pelajaran besar. Kekuatan super imperium sebesar apapun, kalau mereka telah menobatkan diri mereka untuk membela kebatilan dan melawan Allah, sejatinya tidak ada yang bisa menang melawan Allah. Inilah yang menjadikan kita paham betul betapa Allah memperlihatkan sebuah kejadian. Dan apa yang Allah persiapkan untuk melawan kebatilan itu terkadang tidak pernah terduga. Fir'aun tidak dihancurkan oleh pasukan yang lebih kuat dari Fir'aun, tapi Fir'aun dihancurkan dengan air lautan. Namrud tidak dihancurkan oleh kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Namrud yang ada di Babilonia. Allah kirimkan nyamuk untuk menghinakan Namrud. Allah tidaklah menghinakan Abraha dengan makhluk yang lebih besar daripada gajah, tapi Allah kirimkan cukup burung sekumpulannya yang jauh lebih kecil daripada gajah. Tetapi burung itu memiliki kekuatan ekstra, bisa membawa batu-batu yang terdiri dari batu dan tanah liat yang diambil dari permukaan api neraka untuk meluluh lantakkan seluruh pasukan itu. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, bahwasanya urusanku adalah unta 200 yang diambil oleh pasukanmu.
Tapi urusan Ka'bah itu adalah urusan antara engkau dengan pemilik Ka'bah, yaitu adalah Allah. Dan itulah yang dipanjatkan doanya oleh Abdul Muthalib ketika dia bersandar ke pintu Ka'bah dengan ada sebuah lingkaran besinya. Pada tempat itulah Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, ya, jangan engkau biarkan salib dan jangan engkau biarkan tipu daya makan mereka merusak tempat yang suci ini. Semua orang melindungi tempat tinggalnya, ya Allah, sebagaimana engkau melindungi tempat sucimu, ya Allah. Dan itulah yang terjadi. Inilah yang menjadikan kita memiliki sebuah ketenangan, memiliki pula sebuah keyakinan. Betapa beruntungnya orang yang mereka yakin kepada Allah. Naufal bin Habib yang sempat melawan Abraha dan kalah, dan sempat dijadikan penunjuk jalan, melihat bagaimana kisah nyata langsung bagaimana pasukan Abraha dengan formasi yang luar biasa, sebuah formasi yang mampu mengeluluh lantakkan dan mengalahkan setiap pasukan yang menghalangi mereka ketika menuju ke Mekah dalam waktu yang tidak sampai setengah jam. Rusak, berantakan, dan mereka pulang dalam kondisi hina. Abdul Muthalib dan sebagian besar penduduk Mekah saat itu menjadi saksi mata bagaimana Allah berkehendak dan menghancurkan seluruh orang yang mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Semoga kita mengambil pelajaran dari surat Al-Fil yang di dalamnya memuat sebuah histori. Dan tentunya kita paham kehidupan itu terkadang adalah perulangan sejarah dengan waktu yang berbeda, dengan pelakon yang berbeda, tetapi kisah yang sama dengan benang merah yang sama. Semoga kita memiliki keyakinan tambah besar kepada Allah apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Selama kita bersama dengan Allah, maka itulah kemenangan dan keberkahan pada kehidupan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sharing pada kesempatan ini bersama dengan Majelis Taklim Al-Andalus Nizamiyah. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmu dan petunjuk yang kita pelajari, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Instagram masih hidup? Oh. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallahu khairan Pak Ustaz on kan? Atas ya, agak terputus-putus terdengar ya Pak Ustaz. Iya. Di sini tadi saya belum izin live untuk Instagram ya Di sini alhamdulillah ada live Instagramnya, ada sekitar 600 lebih para penuntut ilmu yang bergabung dengan Majelis Taklim Nizamiyah Al-Andalus. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Makanya lihat nggak di sini saya ngambil sebuah backgroundnya. Di sini ada Ka'bah, di sini ada burung. Sengaja saya tadi hadirkan ini sekaligus pula untuk memperkuat narasi ilmu kebenaran yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang Ka'bah, kita belajar tentang makhluknya Allah yang bernama burung. Disitulah kita paham ternyata gajah yang dipersiapkan oleh manusia dengan negeri superpower Abraha di negeri San'a, maka Allah tidak perlu repot untuk mendatangkan gajah yang lebih besar. Cukuplah Allah mengirimkan burung. Dan burung inilah yang sejatinya menjaga kehormatan dan keagungan dari Ka'bah tersebut. Nah, ini hanyalah gambar ini dan foto ini hanyalah pemanis dari materi yang kita pelajari hari ini. Saya juga punya Pak Ustaz foto itu persis. Karena juga itu dapat dari Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya, ini sama panjangannya. Iya, ini foto dari hasil ciptaan salah satu tim kami, yaitu Mas Sigit Pras ya. Masya Allah. Ya, dan ini salah satu di antara hasil potretan beliau. Ya. Pak Ustaz, saya bacakan beberapa pertanyaan. Silakan Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Umi, berkaitan dengan surat Al-Fil, ketika pasukan gajah menyerang Ka'bah, Allah lindungi dengan mengirimkan burung, maka Allah sendiri yang akan melindungi Ka'bah. Dalam hal ini, baru-baru saja salah seorang anggota parlemen Swedia membakar Al-Quran. Apakah kita diam saja karena Allah pasti akan melindungi Al-Quran dan membalasnya?
apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena saya hanya protes via IG saja, kok rasanya tidak cukup membela Al-Quran. Ya, Ibu yang semoga Allah rahmati, mendiamkan tentang apa yang dilakukan mereka yang benci dan mereka provokatif dan demonstratif di dalam mengumbar kebencian mereka kepada kebenaran tentunya tidak boleh sekadar diam. Karena kita memiliki salah satu sifat yang mulia, yaitu sifat itu adalah al-ghirah. Al-ghirah itu kecemburuan yang merupakan bagian dari konsekuensi logis. Bagian dari konsekuensi logis kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah memiliki sisi pembelaan. Tentunya salah besar kalau ada orang yang terkadang ketika ada isu-isu sensitif semacam ini terkadang justru mengeluarkan postingan yang tidak menggambarkan dengan bijak. Mereka kadang ada yang menulis di sosial medianya, saya sih yang penting itu mengamalkan ajaran Allah dan perintah Nabi. Ini tentunya adalah sebuah postingan dari sebuah respon yang tidak bijak. Karena menyuarakan kemarahan atas apa yang terjadi, bagian dari konsekuensi ghirah, rasa pembelaan kita kepada Allah dan Rasulnya ketika dilecehkan. Analoginya gampang. Kalau ada istri kita dicolek sama laki-laki, apakah kita layak? Lalu kita berkata, oh enggak apa-apa, yang penting saya melaksanakan kewajiban saya kepada istri untuk ngasih nafkah. Maka tentunya istri kita ketika dicolek laki-laki dengan tidak sopan, lalu kita justru mengatakan yang penting saya melakukan kewajiban kepada istri. Ya, enggak ditampar itu sudah alhamdulillah sama istrinya. Karena apa? Karena memberikan kewajiban nafkah kepada istri dan melakukan pembelaan ketika dilecehkan itu satu paket, enggak usah dipisah-pisah. Ya. Nah, ini merupakan salah satu perkara yang sejatinya harus kita paham. Dan saya sekaligus pula memberikan masukan sama orang-orang yang terkadang ketika ada isu-isu sensitif semacam ini muncul dulu ketika karikatur Muhammad, Rasulullah SAW yang kita cintai, dihinakan, dilecehkan, lalu ada pembakaran Al-Quran. Ada orang-orang yang terkadang itu provokatif, sok mengeluarkan kata dan mengeluarkan postingan yang seakan bijak, tapi justru sama sekali tidak berdasarkan kepada ilmu dan petunjuk, dan itu datang dari kebodohan. Jadi kalau ada kasus-kasus sensitif semacam ini, tentunya ini yang kita harus paham. Ya, pembelaan dan melakukan kewajiban itu satu paket, nggak usah dipisah-pisah. Kalau ada orang marah ketika Rasulullah karikaturnya menghinakan Nabi, nggak usah sok bijak mengatakan yang penting kita mengamalkan sunnah Nabi. Lu sunnah Nabi itu kewajiban. Melakukan pembelaan itu juga kewajiban, itu satu paket, nggak usah dipisah. Ini yang perlu saya luruskan dulu. Di sisi yang lainnya yang perlu juga kita lakukan, gimana dengan apa yang terjadi? Kita marah itu sudah merupakan berpahala. Lalu kita protes sesuai dengan apa yang kita mampu. Silahkan lakukan. Tetapi tetap terkontrol. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, merubah kemungkaran tidak boleh dengan cara kemungkaran yang sejatinya bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar. Artinya marah, menyampaikan suara kita, pembelaan kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Maka itu bisa kita maksimalkan dan kita kerjakan. Selebihnya kita meminta tolong supaya Allah menjaga setiap wahyu dan kalimatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi Pak Ustadz membahas soal perkara hasad, karena setiap orang pasti akan memiliki hasad. Apakah setiap orang memiliki potensi untuk hasad umum? Ya, siap. Apakah sebaiknya saya tidak usah memiliki sosial media sama sekali, karena kalau aktif dan aktif tetap saja terkadang tanpa disadari melihat posting teman-teman berlibur atau umroh ada rasa ingin. Sebenarnya begini, dalam persoalan kita apakah memiliki sosial media itu, sebenarnya adalah lebih kita soroti yaitu adalah bagaimana kita bijak menggunakan sosial media. Kalau umum di sosial media bisa untuk memberikan dakwah, memberikan penjelasan atas sebuah isu yang sedang berkembang, silakan miliki sosial media itu. Tapi kalau sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang tidak baik,
ya sudah, mungkin stop dulu, di-off-kan dulu, tidak usah melihat. Saya pun melakukan proses itu, Umu. Saya tidak setiap waktu bersama dengan sosial media kami. Maaf ya kalau mungkin ada yang aktif atau mungkin nge-DM kita, maka yang menjalankan sosial media kami bukan saya, tapi adalah admin. Ya. Kadang-kadang saya tetap juga memantau, kadang-kadang masuk ke sosial media sesekali saja, kadang-kadang ngelihat gitu. Tapi setelah itu keluar kembali dan terkadang menghapus dari gadget-gadget yang saya miliki. Ya karena memang ada sesuatu yang ingin kita jaga dan kita tidak ingin apa yang berharga ini hilang menguap hanya dengan apa yang sering kita lihat. Ya, tapi kalau memang kita mampu untuk bijak dari sosial media yang kita miliki, lalu kita pandai untuk on off, kapan on, kapan off, ketika kita melihat ada manfaat kita on, ada mandorot kita off, menurut saya tidak salah. Tapi kalau mau merasa udahlah lebih baik nggak usah memiliki, ya enggak apa-apa. Karena memang memiliki sosial media itu tidak ada kewajiban. Jadi baik kalau niat kita adalah menyebarkan kebaikan. Jadi buruk kalau kita tidak menyadari bahaya yang terkandung di balik sosial media yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi intinya kita harus bijak sendiri ya Pak Ustadz ya. Iya. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, di zaman sekarang propaganda yang dahulu oleh Abraham dilakukan untuk mengajak Muslim datang ke gereja sudah berubah menjadi serangan budaya Barat yang tidak disadari oleh kaum Muslim. Pelan-pelan sudah mengikuti budaya-budaya kaum Nasrani, seperti misalnya perayaan ulang tahun. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz, dan menurut Pak Ustadz bagaimana tentang perayaan ulang tahun ini? Perayaan ulang tahun itu bukan perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini kan para ulama berbeda pendapat, Ustaz. Ya. Maka sesungguhnya tidak ada para ulama yang mereka memiliki pendapat tentang masalah ulang tahun. Ulang tahun itu yang saya yakini sampai hari ini bukan datang dari budaya Islam. Nabi tidak pernah mencontohkan, para sahabat juga tidak, para tabi'in juga tidak, para tabi'ut tabi'in juga tidak. Kalau ada yang mengatakan ini kan cuma budaya, kan budaya harus dikembalikan kepada kultur yang dibangun oleh sunnah Rasulullah SAW. Ulang tahun itu juga sebenarnya tidak perlu kita rubah dengan bahasa Arab lalu menjadi lebih Islami kan. Barakallahu fi maulid. Apakah kita merubah dengan bahasa Arab lalu akhirnya menjadi boleh, kan juga tidak. Saya memilih pendapat yang saya yakini ulang tahun itu bukan datang dari Islam. Dan saya memang alhamdulillah bukan datang dari kultur keluarga yang paham dan hafal tentang nama-nama kelahiran. Karena memang yang terpenting bukan kapan kita lahirnya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kondisi kita ketika meninggal dunia. Apakah husnul khatimah atau sebaliknya, naudzubillahi min dzalik. Maka itu sebenarnya yang lebih penting. Gimana kita menyikapi orang-orang yang masih merayakan itu, ya dengan bijak. Artinya ya dengan lembut, tidak perlu kita memvonis langsung dengan kata-kata yang berat, dengan kata sesat. Ya tidak langsung sesat juga orang yang melakukan itu, karena bisa jadi karena belum paham, belum mengerti. Dan inilah kewajiban kita untuk terus menyuarakan kebenaran. Hari ini kebatilan itu tampaknya menggurita di banyak tempat itu bukan karena sejatinya kebatilan itu punya kekuatan. Oh enggak. Terkadang kebatilan itu tampak besar itu karena lemahnya orang yang menyuarakan kebenaran. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi sebenarnya kebenaran itu sebenarnya kebatilan itu tidak punya kekuatan. Yang memiliki kekuatan itu hanyalah kebenaran. Tapi kenapa kebatilan tampak kuat? Karena faktor paling dominan adalah karena sepinya orang menyuarakan kebenaran. Inilah pentingnya kita menjadi bagian besar untuk menyuarakan kebenaran. Makanya dakwah itu tidak boleh dipikul hanya oleh saya. Ibu-ibu harus ikut sesuai dengan apa yang menjadi potensinya ibu-ibu. Orang menyangka bahwasanya dakwah itu bukan kewajiban saya, Ustaz, karena bukan dari pesantren. Betul, memang engkau bukan dari pesantren. Tapi bukankah kita harus menyuarakan kebenaran? Karena sepinya kehidupan dari suara kebenaran menyebabkan kebatilan yang akan terdengar di telinga banyak manusia.
Makanya kenapa dakwah itu harus diselenggarakan dengan cara yang terbaik, harus diselenggarakan dengan metode yang terbaik, di tempat yang terbaik. Karena apa? Ya karena kebatilan disuarakan dengan cara yang terbaik. Makanya kami di Syamila berupaya kalau milih audio yang terbaik, kalau memilih series yang kami buat, kami upayakan yang terbaik. Lalu kami mencoba untuk memberikan yang terbaik. Karena kalimat Allah itu kalimat terbaik. Dan kalimat Allah itu kalimat yang terbaik. Maka harus disampaikan dengan cara yang terbaik. Tidak bisa dengan suara kerasa-kerasa. Tidak bisa dengan visual yang biasa-biasa aja. Tidak bisa dengan lighting yang pas-pasan. Tidak bisa. Dan itu kewajiban bersama. Bapak dan Ibu, kalau engkau mendapati ada ustadz yang Bapak Ibu lihat kok memiliki potensi untuk menyuarakan kebenaran, ayo bareng-bareng aja supaya kita mendapatkan keberkahan dari menyuarakan kebenaran. Karena bisa jadi terculiknya anak kita dalam pusaran kebatilan ya karena orang tuanya tidak pernah ikut serta di dalam menyuarakan kebenaran. Ada pertanyaan yang dulu saya sampaikan pelan-pelan, hati-hati, tapi alhamdulillah beliau bisa menerima. Ada orang tua yang sedih memikirkan anak saya kok begini sholat. Padahal saya rajin sholat, suami saya juga rajin tahajud, rajin puasa. Saya bilang, bisa jadi ibu baik, bapak juga baik, insya Allah semoga diterima amal ibadahnya. Tapi kalau sampai anak kita terculik dalam pusaran kebatilan, mungkin kita sebagai orang tua tidak pernah menjadi bagian dari pusaran kebenaran yang menyebabkan bisa terjaganya anak kita dalam kebenaran. Tapi karena kita tidak pernah ikut menyuarakan kebenaran, maka itulah yang menjadi sebab mungkin Allah menjadikan kita belajar. Anak kita akhirnya terculik dalam pusaran kebatilan. Ya karena dinginnya kita terhadap kewajiban menyuarakan kebenaran. Kebenaran itu indah, kebenaran tidak pernah merusak, kebenaran tidak pernah diskriminatif, kebenaran tidak pernah mendolimi, kebenaran tidak pernah berbuat jahat. Dan kita yang menyuarakan kebenaran ini sampai kepada banyak orang. Makanya ibu-ibu Nizamiyah atau ibu-ibu dan bapak-bapak di banyak tempat gitulah, ayo dong, jangan menjadi orang yang pasif, pengennya disuguhin, pengennya mendapatkan, tapi tidak pernah bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memberi. Memberi itu bukan hanya nasi, memberi itu bukan hanya beras, memberi itu bukan hanya minuman, memberi ilmu itu merupakan perkara yang pertama. Kewajiban Islam itu bukan memerangi kemiskinan. Kewajiban Islam yang pertama itu apa? Memerangi kebodohan. Supaya orang kembali tahu bagaimana beribadah kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Dan itu yang selalu saya sampaikan. Itu yang selalu saya sampaikan kepada tim. Kewajiban kita sebagai bagian dari dakwah itu bukan memerangi kemiskinan. Karena kemiskinan itu fitrah kehidupan. Memang harus dibantu semaksimal mungkin. Tapi kewajiban yang pertama itu apa? Berada pada track keilmuan supaya keilmuan ini nyampe kepada setiap orang. Kepada anak muda, kepada ibu-ibu, kepada para pembantu, kepada tukang parkir, kepada para pengamen. Bukan hanya sampai kepada sebagian orang-orang kecil di lingkungan-lingkungan tertentu. Dan itu salah satunya menuntut sebuah konsekuensi. Kita harus menyampaikan yang terbaik. Makanya kalau ibu-ibu Nizamiyah datang sekali-kali ke Syamila, apa yang bisa saya bantu, Ustaz? Saya punya kelebihan ini, saya punya potensi ini, saya punya potensi ini. Semuanya dibutuhkan. Allah membagi potensi itu beda-beda supaya kita bisa memberikan urun. Apa yang bisa kita lakukan bersama dengan suara kebenaran. Setidaknya ketika kita sudah termasuk dari pusaran kebenaran, itu menjadi sebab terindah. Allah menjaga anak kita supaya tidak terculik dengan pusaran kebatilan. Karena kita telah memberikan bukti dalam kehidupan kita di hadapan Rabb alam semesta. Ini loh ya Allah, saya menyuarakan kebenaran. Makanya di tim kami ini bermacam-macam. Ada yang dokter, ada yang pemilik website, ada yang fotografer juga ada yang insinyur, ada yang dosen juga ada. Dan mereka memberikan urun sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ada tim kreatif, ada tim pendidikan untuk mendidik anak-anak santrinya. Ada tim ini, ada tim ini, dan semuanya harus. Ini terutama nih kami akan membuat badan wakaf nih.
supaya kami di dalam dakwah ini juga tidak menjadi pengemis dakwah. Saya juga tidak mau Syamilah jadi pengemis dakwah. Saya tuh pingin bahwasanya dakwah ini tercover dengan kesadaran setiap penuntut ilmunya. Jadi tidak usah diingatkan, ayo sedekah ini, ayo sedekah ini, ayo sedekah ini. Sebenarnya nggak usah diingatkan kalau kita sudah menjadi penuntut ilmu yang paham. Jadilah orang yang sensitif. Dakwah itu butuh pendanaan untuk membeli lighting yang bagus, membeli audio yang bagus. Audio yang bagus ini minimal aja 12 juta. Ini saya ambilkan contoh supaya kita paham betapa dalam dakwah itu membutuhkan pembiayaan yang besar. Dan kita ini harusnya sebagai penuntut ilmu itu tahu apa yang bisa saya bantu. Kita tidak bisa menuntut lebih, tapi kita tidak bisa bantu. Ini contoh ini. Ini aja kalau tidak salah ini 15 juta. Ini baru mic. Yang betul-betul kami pilih bukan yang sembarangan, yang betul-betul jernih. Saya selalu menyampaikan yang bagus, yang jernih, yang bagus. Lighting, ini ada lighting nih. Ada 1, 2, 3 lighting di sini. Ini tidak murah, lighting aja. Dari semua komponennya ada di sini supaya menghasilkan visual yang menarik walaupun hanya kajian harian. Itu pun sama. Belum Syamilah series. Belum kajian-kajian kita bersama para ustadz-ustadz yang lain yang kami setting semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kita malu kalau orang memotret, orang telanjang aja pakai modal. Loh, kita itu menyampaikan kalimat Allah nggak pakai modal. Makanya kalau masih ada yang nanya, kenapa Syamilah series berbayar Ustaz? Karena dari bayaran Syamilah series itu dikembalikan lagi untuk dakwah. Karena apa? Dakwah ini butuh motor penggeraknya. Dan saya ketika menetapkan Syamilah series, contohnya ada HTM-nya adalah supaya memberikan pelajaran langsung kepada setiap penuntut ilmu. Bahwasanya ilmu itu akhirnya itu memang mahal, tapi kembalinya bukan untuk pribadi, kembalinya untuk kembali ke dakwah. Kami juga tidak bisa menjadikan kami Syamilah minta-minta setiap waktu, ayo sedekah, berikan sedekah terbaik. Anak juga malu ketika nyampaikan kalimat Allah, kami harus jadi pengemis. Kami nggak mau jadi itu. Kami maunya setiap para penuntut ilmu itu paham, sensitif gitu loh. Oh, kebutuhan dakwah itu berapa per bulan? Tim itu berapa? Mereka kan juga ada keluarga yang mereka mungkin harus cukupi walaupun tidak berlebih. Standar aja cukup yang penting. Yang mereka berjuang dari pagi sampai malam, mereka di depan komputer, mereka membuat program yang bagus, poster yang bagus. Tim kita itu selalu anak-anak muda dari pagi jam 9, Bu. Kadang-kadang sampai jam 8 malam. Mereka membuat poster yang bagus, selalu saya sampaikan, setiap apa yang kamu buat, bayangkanlah ribuan orang yang akan menikmati apa yang kalian buat dan akan mengalir keberkahan. Dan itu tidak bisa dilakukan, dengan cara sekedarnya dan ala kadarnya. Dakwah tidak bisa disampaikan dengan ala kadarnya, supaya setiap kalimat-kalimat kebenaran itu nyampe. Setiap kalimat kebenaran itu nyampe kepada umat. Ada yang masih kadang-kadang Syamilah series bayar, ada yang protes gitu. Ya kami kadang-kadang ya Allah mengurut dada gitu. Lah kami terus gimana membeli semua peralatan dakwah yang tidak murah kalau tidak kita pikul bersama. Saya minta-minta setiap waktunya juga. Nggak mungkin saya akan jadikan Syamilah untuk minta-minta dakwah tiap hari gitu. Ayo infak, ayo sedekah. Ana juga memiliki kewajiban untuk menjaga kalimatnya Allah, supaya kalimat Allah itu tidak terkesan hanya menjadi beban untuk umat. Ketika diingatkan untuk sedekah, enggak juga. Saya juga ingin menjaga marwah dari setiap kalimat dakwah itu indah. Bareng-bareng. Itu kuncinya. Kita tidak bisa menyalahkan kegelapan, tetapi ketika kita hanya menyalahkan kegelapan, kita tidak membawa lentera. Ya lentera yang kita bawa. Makanya Masya Allah dari Syamilah series akhirnya kami dengan izin Allah bisa memiliki dana, kita membeli lighting, membeli suara, bisa mendatangkan berbagai macam series yang memanjakan secara visual. Dan itu yang selalu kami inginkan. Karena apa? Kami malu sebagai tim dakwah. Kalau kami menyampaikan kalimat Allah, kalah kualitasnya dengan mereka yang menyuarakan dengan hanya bercanda, hanya gojekan, hanya memperlihatkan perempuan yang memakai rok mini, tapi lightingnya bagus, suaranya bagus, visualnya bagus, trailernya bagus, openingnya bagus, closingnya bagus. Hanya untuk sesuatu yang sifatnya tidak membawa kebaikan untuk kita dan anak-anak kita. Maka pada dasarnya inilah yang menjadikan kita paham, ngerti
Makanya kalau kita sebenarnya sebagai penuntut ilmu sensitif, setiap para penuntut ilmu sensitif, tidak perlu para ustadz itu menyuarakan, ayo sedekah tiap waktu. Enggak usah, kenapa? Semuanya saling paham posisinya. Oh, saya tidak berada di dakwah, oh tapi saya punya rezeki. Oke, tanpa diminta saya akan datang. Apa yang bisa saya bantu ustadz? Komunitas saya bisa membantu apa? Apa yang kurang di sini? Oh, ini kurang, aduin di sini di studio ini. Ini kita berada di studio, ini besar studio kita ini. Ini kantor kedua Syamilah. Ini studio kita 800 meter. Ada beberapa ruangan. Ini ruangan yang masih basic karena memang ruangan yang kedua ini belum belum selesai pembangunannya. Ada studio 1, ada studio 2, ada studio 3, ini studio 4. Masih berbekal green screen walaupun karena memang kami merencanakan ingin membeli LCD tapi pelan-pelan karena memang belum ada dananya. Tapi ini merupakan perkara yang sejatinya ingin kita berikan. Makanya Masya Allah, kita tidak bisa mencela ini kok YouTube yang trending begini, ini kok yang viral begini. Ya mungkin karena kita memang tidak pernah memikirkan dakwah secara kolektif. Dakwah kita selalu serahkan sama ustadz. Ustadz ini gimana pandangan ustadz tentang yang isu? Ini bagaimana pandangan ustadz lagi yang viral gitu. Tapi setelah itu selesai. Kita tidak pernah menjadi bagian utuh dari sebuah masalah yang terjadi. Untuk menjadi obatnya. Dan ini yang sejatinya yang kita pengen bangun. Dakwah itu tidak persoalan egosentris. Oh ini LC Ustadz aja lah, timnya Ustadz sudah, kalau saya enggak bisa. Ini ada kisah nyata Bapak dan Ibu. Ada orang tua yang ketika di kompleknya ada banyak orang pacaran, dia tidak mau ikut untuk mengusir orang yang pacaran. Dia selalu datang ke masjid, kalau diajak, Pak ini Pak banyak orang pacaran, enggak. Yang penting enggak ganggu saya gitu. Dia sholat aja ke masjid pulang. Sampai satu waktu, ini kisah nyata. Akhirnya ada sesuatu besar yang terjadi. Semoga Allah merahmati keluarga ini. Anaknya hamil sebelum pernikahan. Ketika beliau menceritakan kisah ini, itu cerita sama saya. Ya Allah Ustaz, saya dulu cuek terhadap berbagai macam kemungkaran. Sampai Allah kirimkan saya sebuah sentilan. Anak saya hamil sebelum menikah. Yang mana ketika dulu saya di komplek, saya tidak pernah mau ikut serta sama orang yang melakukan kemungkaran di sekitar rumah saya. Hanya karena merasa kemungkaran itu tidak gangguin saya. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya paham. Dari kisah-kisah semacam itu kita paham. Kita mengambil pusaran kebenaran, bergabung di dalamnya. Walaupun hanya sebatas, mungkin hanya sebatas mengirimkan ini, atau baru sebatas membawa potensi ini. Karena pada dasarnya apa? Itu menjadi sebuah keberkahan kita dan kemudian kita di hari-hari nanti. Bisa jadi satu kebenaran yang kita suarakan secara kolektif dengan cara yang indah, dengan cara yang baik, dengan cara yang damai kepada orang. Itu yang menjadi sebab terjaganya keturunan kita dari pusaran-pusaran kerusakan. Karena menghalangi keluarga kita dari kerusakan itu harus ada sebab yang harus kita hadirkan. Dan itu yang kita harus kerjakan. Makanya inilah yang menjadikan kita paham di Syamilah. Kenapa kok jarang meminta ini? Apakah Syamilah kecukupan? Ya kalau dibilang kecukupan juga enggak sebenarnya. Ya tapi di sisi yang lain kami itu pengen menjaga marwah dakwah. Kami tidak pengen jadi pengemis dakwah. Ya setiap orang harusnya paham. Oh harus diberikan yang terbaik. Kadang-kadang maaf ya. Kadang-kadang kami ketika siaran, lalu suaranya agak ini, banyak yang protes, suaranya gak enak Ustadz, suara ini. Tapi kadang-kadang yang membuat saya sedih adalah kenapa penuntut ilmu saya kok tidak sensitif itu? Apa yang bisa kami bantu Ustadz? Semuanya orang nyebut, ini suaranya gak enak Ustadz, suaranya begini-begini. Komen di Instagram banyak yang kayak gitu. Tapi kadang-kadang tidak ada satupun dari mereka yang tanya, apa yang saya bisa bantu Ustadz kok suaranya begini? Berarti kita ini terkadang masih hanya peduli sama kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Padahal dakwah itu kan kepentingan Allah. Apakah dakwah kepentingan saya? Enggak, ini bukan kepentingan saya. Ini kepentingan, konsekuensi kita menyampaikan, kewajiban kita untuk menyampaikan apa yang kita cintai. Siapa yang paling kita cintai? Allah. Siapa yang paling kita harapkan dalam kehidupan di akhirat kalau bukan Allah? Itu yang paling kita cintai. Dan konsekuensi mencintai itu apa? Menyuarakan. Tidak mungkin orang yang mencintai kemudian mendiamkan sesuatu terhadap apa yang dia terhadap siapa yang dia cintai, itu kan nggak mungkin. Ini yang sejatinya kita harus paham. Jadilah penuntut ilmu itu yang paham. Saya itu harus tahu apa yang menjadi kewajiban saya di dalam dakwah secara kolektif. Makanya saya masih sedih kadang-kadang, maaf ya kayak kemarin ada yang hanya bayar Syamilah sehari saja 200.000 protes. Padahal
Banyak yang kami berikan luar biasa. Di antara 200.000 itu kami berikan sampai 15 pertemuan audio dan visual, kami berikan yang terbaik. Dengan pembiayaan yang nggak sedikit, satu Samila Series bisa sampai 300 juta. Samila Series Homeland of Solihin itu bisa 450 juta habisnya. Dengan naik gunung, turun gunung, supaya mencari view yang menggambarkan materi yang kita sampaikan tentang masalah surga. Saya menceritakan ini, ya Allah, jagalah niat kami. Kami cerita ini tuh supaya orang paham gitu. Di balik setiap dakwah yang dilakukan para ustadz itu ada usaha yang luar biasa. Ada ustadz yang kadang-kadang mereka punya ilmu yang luar biasa gitu. Tapi mereka nggak punya tim. Beliau nggak punya tim. Akhirnya dia nggak tahu cara memilih mic yang enak bagaimana, cara membuat penyajian ilmu yang bagus juga nggak tahu gitu. Saya masih alhamdulillah punya tim yang punya dedikasi yang luar biasa. Dan saya bersyukur sekali. Sekarang itu kalau orang menyampaikan rasa terima kasih itu bukan hanya sama saya. Jazakumullah khair Ustadz dan tim. Itu saya senang. Karena apa? Saya sudah dikenal sebagai keluarga. Berarti saya berhasil untuk memperkenalkan keluarga besar saya sebagai tim. Dan itu membuat saya itu juga bersyukur gitu. Tapi kan juga harus ditambah dengan kepedulian kita. Jangan hanya, oh Ustadz ini begini, ini gambarnya nggak bagus Ustadz, ini begini. Tapi belum pernah ada yang ngomong, Afan Ustadz tadi kok gambarnya nggak enak, audionya nggak enak, apa yang bisa kita bantu? Kan begitu. Dan ini bukan membantu saya, ini membantu Allah, ini kan miliknya Allah, semua ini miliknya Allah. Ada yang pernah ngasih saya hadiah iPadnya kepake. Ini bukan semuanya, ini bukan milik pribadi saya. Ini semuanya merupakan orang. Ada yang memberi iPad ini kepake untuk dakwah. Ada yang membelikan ini membantu untuk dakwah. Semuanya ini bagian dari sebuah kerja bersama yang kita kembalikan menjadi miliknya Allah. Ya, maka saya tidak mengatakan dalam pembicaraan ini bahwasanya semua harus jadi duta ilmu yang menyampaikan ilmu. Bisa jadi saya nggak punya budget Ustaz, oke nggak punya uang, tapi saya punya keinginan, saya nyebarkan materi-materi ilmunya menjadi bagian. Ustaz saya suka nulis, bisa nggak saya menjadi bagian dari timnya Ustaz untuk menulis? Saya akan tulis rangkuman kajian, nanti saya akan store ke Samila, misal kayak gitu. Atau ke Ustaz lain, semua tidak harus ke saya, tidak harus ke Samila, mungkin Ustaz yang lain yang memiliki misi untuk menyampaikan Islam tanpa ada kekerasan, tanpa ada sebuah kezaliman, menyampaikan keindahan Islam kepada setiap orang. Nah, kalau setiap orang sudah peduli tentang perkara ini, maka inilah yang menjadikan kita paham. Ini urusan keluarga besar, ini urusan dakwah, ini miliknya Allah. Ini miliknya Allah. Dan kita harus memerlukan sebuah sensitivitas kita terhadap urusan dakwah yang memang harus dipikul bersama. Tidak bisa kita kemudian ingin mengharapkan semuanya ideal, tapi tidak ada urun rembuk yang kita berikan pada sebuah kalimat agung, pada kehidupan kita. Kalimat agung itu adalah dakwah. Sekali lagi, dakwah itu bukan urusan pribadi seseorang. Makanya kenapa saya namakan Syamila, artinya menyeluruh, lengkap. Karena supaya kita bisa menyampaikan menyeluruh keindahan Islam kepada setiap orang. Kenapa saya tidak namakan dakwah UOM, dakwah Umar Mita? Karena memang dakwah ini tidak perlu dinisbatkan kepada nama. Dakwah ini harus dinisbatkan kepada urusan, kepada agama Allah. Itu menurut saya. Ya. Dan setiap ustadz memiliki cara pandang masing-masing. Dan itu yang sejatinya kita harus miliki. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhirnya ngomongnya panjang lebar ini. Mohon maaf. Semoga ini bisa memberikan keterangan dan memberikan penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua peserta kajian online yang hadir di pagi hari ini akan terus memberikan donasi semangat supaya syiar dakwah dari tim Samila Series terus berkembang. Yang terpenting itu bukan di donasinya, Om. Yang terpenting itu potensinya. Itu yang paling kami harapkan. Ya. Ada yang contohnya ya, saya kalau boleh menceritakan ya. Ada namanya Mas Kia, potensinya mungkin beliau tidak memberikan donasi, tapi potensi beliau berikan di dakwah. Ada namanya Mas Sigit, ada namanya Sabto, ada namanya Fadil, Naufal, banyaklah, tidak bisa satu persatu. Mereka tidak memberikan donasi, mereka memberikan potensinya. Kayak Mas Sigit, beliau memang seorang fotografer
Ya beliau memberikan cara teknik lighting yang bagus itu gimana. Kalau setiap kami akan membuat produksi, dibuat patternnya dulu oleh beliau. Ini kameranya segini, ukurannya segini, nomornya segini. Tidak boleh digeser-geser lagi. Sudah, pasnya segini. Ini pasnya ya segini. Sudah. Ada yang mungkin 3D misalkan, dia membuat bagaimana supaya green screen pun tampak real itu kayak gimana. Itu semuanya orang. Yang paling penting bukan masalah donasinya. Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan potensi yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah jazakallahu khairan atas ilmunya Ustaz Marmita dan juga tim Sambilan Series. Hari ini kita sudah membahas tafsir surat Al-Fil. Berarti habis Ustaz atau nanti nextnya akan masih membahas Al-Fil yang ayat berikutnya? Membahas tentang surat yang lainnya. Sudah masuk ke surat baru ya. Sekian kajian kali ini. Apabila ada kesalahan selama membawakan acara kajian, kami mohon maaf dan pada Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para peserta kajian, terima kasih banyak atas partisipasinya. Untuk info kajian berikutnya bisa memfollow IG kami @kajian_Andalusia. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ibu. Salam buat semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah yang di Instagram nanti langsung kita jam 10 kita langsung kajian, atau jam 10:04 kita kajian dengan Majelis Talim Ar-Royan yang membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Istirahat sebentar 10:15. Kalau ingin untuk bergabung kembali, mari kita sibukkan hari kita di dalam ketaatan dan sibukkan di dalam perkara kebaikan. Insyaallah kita akan live kembali nanti jam 10:04. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.